Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Bauran Pemasaran. Sebelumnya saya akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Bauran pemasaran 4P. Bauran pemasaran adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemilik bisnis untuk membangun citra merek dagang dan memasarkan produk atau layanannya kepada para pelanggan. Bauran pemasaran biasanya mengacu pada himpunan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, dan Place. Peran bauran pemasaran adalah untuk mensintesis kualitas produk yang terlihat dan tidak terlihat dengan aspirasi klien yang ditargetkan. Bauran pemasaran untuk produk manufaktur akan berbeda dari produk sebagai layanan. Menurut McCarthy, bauran pemasaran itu ada 4. Yang pertama produk, yang kedua promosi, yang ketiga harga, dan yang keempat adalah tempat. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan tingkatannya, produk dibagi menjadi 3 macam, yaitu inti produk, wujud produk, dan tambahan produk. Inti produk itu bisa berupa manfaat dan jasa pelayanan, yaitu kemudahan mendapatkan produk tersebut. Sedangkan wujud produk itu berupa mutu, model, ciri, kemasan, dan nama merek. Di sini konsumen dalam membeli produk tidak hanya mencari manfaat dan jasanya, tetapi karena harga diri, gengsi, dan citra. Yang ketiga, tambahan produk. Tambahan produk berupa instalasi atau pemasaran, pelayanan purna jual, jaminan, dan kredit. Berdasarkan pemakaiannya, produk dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, barang konsumen, dan yang kedua, barang industri. Barang konsumen adalah barang-barang yang dipakai oleh konsumen akhir industri tanpa proses atau pengolahan lebih lanjut. Barang konsumen ini adalah barang-barang untuk dikonsumsikan atau digunakan sendiri oleh anggota keluarga pembeli. Pembelian ini didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen itu sendiri. Jadi pembeli barang konsumsi ini adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri, karena barang-barang tersebut hanya akan dipakai sendiri, tidak diproses lagi. Selanjutnya, barang industri. Barang industri adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali maupun untuk kepentingan industri. Barang-barang ini dipakai untuk membuat barang konsumsi atau untuk barang industrial yang lain. Jadi kalangan pembeli dari barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi, termasuk juga organisasi non-laba. Selanjutnya, desain produk. Desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk ini dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini produk baru.
Yang ketiga, menambah produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang keempat, meniru strategi pesaing. Pada cara ini, perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam penambahan produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada, karena produknya yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Ada 3 tahap pengembangan produk. Yang pertama adalah meniru, yang ketiga adalah inovasi. Yang pertama adalah meniru, yang kedua adalah modifikasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Pada tahap meniru ini merupakan tahap yang paling mudah dan murah karena tidak mengeluarkan biaya riset dan pengembangan. Sedangkan pada tahap modifikasi, setelah kita punya pengalaman dalam meniru produk, maka kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus mengembangkan kreasi. Dengan melakukan ciri khusus, warnanya, model kemasannya, dan yang lain. Yang ketiga, inovasi. Tahap inovasi ini membutuhkan biaya yang sedikit mahal dan waktu yang agak lama karena membutuhkan biaya riset dan pengembangan. Dalam pengembangan desain produk lebih membutuhkan aspek imajinatif dan kreativitas sang pengusaha atau perancangnya untuk mengembangkan gagasan pokok baru dapat digali dari potensi dan fenomena alam. Selanjutnya adalah price atau harga. Harga sangat berperan dalam penjualan produk serta perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi atau metode untuk menetapkan harga secara baik dan benar, sehingga perusahaan akan diuntungkan dengan penjualan produk tersebut. Ada beberapa teknik penetapan harga. Yang pertama adalah markup. Markup adalah metode penetapan harga yang berpedoman pada harga awal produk atau harga beli yang dijumlahkan dengan keuntungan. Dengan metode ini, perusahaan biasanya menaikkan sekian persen dari harga beli produk berdasarkan penambahan biaya lain, sehingga keadaan harga masih tetap bisa bersaing. Yang kedua, berdasarkan pesaing. Metode penetapan harga ini dilakukan dengan berpatokan pada pesaing yang telah menjual produk sejenis di pasaran. Dengan tetap memantau perkembangan harga di pasaran, kita bisa mempertimbangkan untuk mematok harga yang lebih rendah. Yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu mematok harga yang terlalu rendah karena akan merusak harga di pasaran yang nantinya akan berdampak pada perusahaan kita juga. Yang ketiga, berdasarkan permintaan pasar. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan pasar ini dengan mendengarkan keluh kesah konsumen untuk bisa mendapatkan pasar. Ada beberapa faktor yang turut berpengaruh pada metode penetapan harga ini, di mana faktor tersebut merupakan hasil daya atau negosiasi konsumen ketika transaksi. Yang keempat, penetapan biaya harga plus. Penetapan harga biaya plus merupakan metode penetapan harga yang menerapkan penghitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan, kemudian ditambahkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menentukan laba atau biasanya disebut dengan istilah margin. Metode penerapan harga ini merupakan metode yang paling banyak digunakan produsen atau perusahaan dalam menentukan harga sebuah produk. Selanjutnya, place atau tempat. Place atau distribusi atau tempat adalah penentuan dan pengelolaan berbagai saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa. Pemilihan strategi saluran distribusi atau place
menjadi sebuah persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi perusahaan harus menentukan apakah akan mendistribusikan produknya secara terpusat hanya pada beberapa daerah saja atau tersebar ke seluruh daerah. Selain itu, perusahaan juga harus memutuskan apakah akan memasarkan produknya secara langsung atau melalui perantara. Contohnya pemilihan lokasi yang strategis serta pengembangan sistem distribusi. Ada 3 aspek pokok yang juga menjadi penentu proses distribusi dalam strategi pemasaran 4P. Yang pertama, sistem transportasi perusahaan. Yang kedua, sistem penyimpanan. Dan yang ketiga, pemilihan saluran distribusi, pedagang besar, pengecer, agen, atau makelar. Manfaat distribusi ada 4, yaitu yang pertama, memastikan barang atau jasa lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh konsumen dengan baik. Jadi tanpa adanya kegiatan distribusi, maka barang tersebut tidak dapat dipakai oleh konsumen. Yang kedua, menjamin kesinambungan proses produksi. Kegiatan distribusi menjamin barang bisa beredar dengan baik dan tidak menumpuk di gudang. Yang ketiga, memudahkan konsumen mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Jadi untuk produk tertentu, konsumen tidak bisa langsung mendapatkan dari konsumen dan memerlukan distributor sebagai perantara penyaluran barang atau jasa. Yang keempat, menjamin barang atau jasa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya dalam kondisi yang baik. Proses ini bahkan dimulai sejak promosi dan pemasaran dilakukan. Selanjutnya, faktor penentuan saluran distribusi. Ada 4. Yang pertama, pasar. Dalam proses menentukan pasar atau penyaluran barang produksi, distribution channel bisa didorong oleh faktor penentuan permintaan pasar. Yang kedua, penentuan barang atau permintaan barang. Sebagai penentu barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat ataupun tidak. Jika memang barang tersebut berat, maka pihak konsumen harus memikirkan biaya ongkos kirim dalam distribusinya. Yang ketiga, penentuan perusahaan. Penentuan perusahaan sebagai suatu penelitian perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli, dan mengawasi barang sebagai penyediaan barang. Dan yang terakhir, menentukan perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan layanan dalam membeli barangnya kepada konsumen. Selanjutnya, promotion atau promosi. Menurut Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, dan Uzem dan Ohen, promosi merupakan suatu yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan membujuk pasar terkait dengan produk atau jasa yang baru melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. Tujuan dari promosi adalah untuk menginformasikan ke market atau konsumen mengenai produk atau bisnis kita. Jadi promosi dapat berupa iklan, public relation, publikasi, dan promosi penjualan. Nah, bauran promosi atau promotion mix terdiri dari 8 model komunikasi. Bauran promosi atau promotion mix terdiri dari 7 model komunikasi pemasaran. Yang pertama ada advertising atau periklanan, yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan, yang ketiga ada event dan experience, yang keempat public relation and publicity, yang kelima online and social media marketing, yang keenam mobile marketing, dan yang ketujuh personal selling.
Advertising yaitu bentuk promosi ide, barang, atau jasa non-personal oleh pihak tertentu yang memerlukan pembayaran. Yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan adalah bentuk promosi jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, event and experience, yaitu aktivitas perusahaan yang dilarang untuk mengkomunikasikan merek tertentu. Yang keempat, public relation and publicity, yaitu komunikasi menyeluruh dari perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, menangani atau meluruskan rumor, berita, maupun kejadian yang tidak menguntungkan. Yang kelima, online and social media marketing, yaitu aktivitas daring yang dirancang dengan melibatkan pelanggan atau pelanggan prospek secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk dan jasa. Yang keenam, mobile marketing, yaitu suatu bentuk khusus dari pemasaran daring yang menempatkan proses promosi melalui perangkat bergerak seperti milik konsumen seperti handphone, smartphone, maupun tablet konsumen. Yang terakhir, personal selling merupakan bentuk promosi melalui interaksi langsung dengan calon pembeli guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.